Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Axel Donovan Santo. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses data mining dan knowledge discovery in database. Yang pertama di sini ada data section. Data section atau pemilihan data dari kumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap pengalihan informasi. Dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Jadi data section ini dia itu tidak langsung datanya langsung dikirim. Dia akan uh, di lagi masa tahap penggalian nih. Jadi ditaruh di satu berkas dulu dan nanti akan terpisah dengan data-data yang lainnya. Di sini yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data. Nah, pre-processing ini atau cleaning ini seperti pencekan namanya. Jadi sebelum data ini masuk, data ini dicek dulu apakah data ini benar, apakah data ini baik atau tidak. Kalau misalnya data ini dapat merusak file-file yang lain, data ini pasti akan dibuang sehingga tidak ada kesalahan gitu loh. Nah, yang ketiga itu transformation. Transformation adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Yang keempat, data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Yang kelima, interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Nah, ini ada 6 phase cross industry standard process for data mining atau CRISP-DM. Yang pertama itu adalah phase pemahaman bisnis atau business understanding phase. A. Penentuan tujuan proyek yang kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. B. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. C. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua ini ada phase pemahaman data atau data understanding phase. Itu ada terkumpul dari 4. Yang pertama mengumpulkan data. Yang B. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Yang C. Mengevaluasi kualitas data. Dan D. Jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. 3. Phase pengolahan data atau data preparation phase. Yang pertama, siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan phase berikutnya. Yang ke B, pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan sesuai analisis yang dilakukan. Yang C, lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Yang D, siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Nah, yang keempat, phase pemodeling atau modeling phase. Itu ada 4. Yang pertama ada pilih dan klasikan teknik pemodelan yang sesuai. Yang B, kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Yang C, perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Nah, yang D, jika diperlukan proses dapat dikembalikan ke phase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Nah, yang kelima, phase evaluasi atau evaluation phase. Itu ada 4. Yang pertama, mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam phase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Yang kedua, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tanda tangani dengan baik. Yang keempat, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Yang keenam, phase penyebaran atau deployment phase. Itu ada 3. Yang pertama, menggunakan model yang dihasilkan
Pembentukan model tidak menandakan telah selesainya proyek. Yang kedua, contoh sederhana penyebaran, pembuatan laporan. Yang ketiga, contoh kompleks penyebaran, penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Nah, ini ada pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Kita kayak pertama, deskripsi. Proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan uh, keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Nah, di sini karena keterbatasan materi, jadi estimasi akan saya bacakan. Estimasi itu adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Estimasi biasanya diperlukan untuk mendukung keputusan yang baik, menjadwalkan pekerjaan, menentukan berapa lama proyek perlu dilakukan, dan beberapa biaya lainnya. Nah, yang ketiga, prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Yang kedua, prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Nah, yang keempat, itu klasifikasi. Klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tertinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Nah, di sini kita akan masuk ke kelima ya, pengklasteran. Pengklasteran atau clustering itu adalah suatu subkategori data mining dan merupakan proses di mana sampel yang sama dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, itu disebut clustering. Nah, kalau asosiasi atau association rule mining itu adalah teknik data mining untuk menemukan aturan suatu kombinasi item. Contohnya, salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.